Oke, yang baru datang, alhamdulillah selamat datang Pak Ibu di room kami. Yang akan bertugas insya Allah saya sebagai host Adi Lukman dari Bandung, yang moderator dari Pak Hendra dari Purwakarta, dan Ibu Jaja sebagai presenter. Kalau sebentar lagi akan kita mulai ya. Ibu Jaja dan Pak Hendra sudah siap? Alhamdulillah siap, Pak. Oke, karena ini sudah menunjukkan waktunya ya, Bapak, Iya. Ibu. Kita akan mulai. Sebentar saya mute all dulu ya. Nanti saya buka untuk moderator dan presenter. Karena di sini masih ada beberapa. Dan mulai rekam Webex-nya, Pak? Udah. Ya, Bu Jajah juga sedang sambil merekam katanya. Iya. Sambil merekam. 4 menit yang lalu dimulai. Lambat. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dengan room kami yang insya Allah hari ini tanggal ya. Hari ini Sabtu tanggal 18 April 2020 jam 13 ya, jam 1 siang ya. Saya yang bertugas sebagai host Permadi Lukman dari Bandung, moderator Pak Hendra dari Purwakarta, dan Ibu Jaja sebagai narasumbernya atau presenternya. Insya Allah pada kali ini kita akan diajak jalan-jalan nih oleh Ibu Jaja ya. Siap-siap ya, akan senang-senang. Selama ini udah hampir sebulan lebih ya, hampir sebulanan kita mendekam di rumahnya masing-masing karena pencegahan COVID ya, Bapak Ibu. Kali ini akan diajak jalan-jalan. Untuk selanjutnya mungkin akan dibawakan acaranya oleh moderator kita, Bapak Hendra SPD. Mangga, Bapak Hendra, dipersilahkan. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, mungkin Pak Hendra sedang menyiapkan dulu view-nya nih, soalnya beliau lagi ada. Silakan Pak Hendra, lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Bapak Permadi Lukman dari SMK Angkasa 2 Margahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang, dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan ICT Batch 6 Jabar ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan tak lupa salam beserta salawat semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama dalam acara kali ini kita akan membahas tentang dengan tema jalan-jalan ke Kampung Gadung. Dan sebelum itu saya akan bacakan dulu tata tertib yang akan kita laksanakan. Yang pertama, mikrofon peserta harus dimatikan saat pemaparan materi. Jadi nanti saya minta tolong pada Bapak Permadi sebagai host untuk mematikan mikrofon peserta sehingga saat pemaparan bisa berjalan lancar. Yang kedua,
nama peserta harus nama asli. Jadi jangan memakai nama alay atau nama-nama yang aneh-aneh ya. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengganti nama di chatnya menjadi nama-nama yang sesuai dengan identitasnya. Yang ketiga, peserta yang akan bertanya bisa menuliskan di chat ke semua. Jadi jangan ngechat private ke salah seorang, mau ke presenter atau ke, lebih baik bila ingin bertanya langsung di chat semua. Dan urutan acara kali ini ada 4 kegiatan. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Dan yang untuk mempersingkat waktu untuk acara pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan memperkenalkan center yang akan mempresentasikan materi kali ini, yaitu Ibu Jajah. Beliau guru di SMA Negeri Babakan Cikau, Purwakarta. Beliau lahir di Purwakarta hampir 40 tahun yang lalu. Domisili saat ini di Desa Cikau, Bandung, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Pengalaman mengajar Ibu Jajah, yang pertama SMAN Cibatu, Purwakarta dari 2009 sampai 2019. Selanjutnya berpindah ke SMA Negeri Babakan Cikau 2019 sampai sekarang. Pengalaman berorganisasi beliau saat menjadi guru yaitu menjadi ketua MGMP Biologi SMA Purwakarta dari 2015 sampai 2016, dan sampai sekarang masih aktif di kepengurusan MGMP Biologi SMA Purwakarta. Mungkin itulah perkenalan dari presenter. Dan untuk acara kedua yaitu pemaparan materi kepada Ibu Jajah, saya silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Permadi Lukman dari SMK. Silakan Ibu Jajah. Ya, suara saya terdengar? Siap, terdengar Ibu. Oh ya, Jelas. oleh Pak Hendra kurang jelas ya. Ya, terima kasih kepada Ya. Pak Hendra selaku moderator, kemudian kepada Pak Lukman juga selaku host yang sudah mempersiapkan room ini agar kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan sesi penugasan pada PCT batch 6 ini. Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya hadir di sini. Semoga jalan-jalan kita hari ini sedikit merefresh otak kita ya, terutama mata kita dari kemarin, terutama untuk peserta kita dikejar tayang untuk menampilkan atau mempresentasikan masing-masing materi serta kemampuannya yang lain, baik itu sebagai presenter, moderator, maupun sebagai host. Baik Ibu Bapak, izinkan saya kali ini memfokuskan pada apa yang akan saya tampilkan. Sudah boleh ditampilkan Pak? Enggak, silakan Bu. Iya, baik. Langsung share konten. Share konten ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala pada HP maupun pada laptop yang Ibu Bapak pakai. Tampak ada yang saya tampilkan Pak, kelihatan? Sudah tampil belum? Sedang loading Bu. Loading, ya. Yang mencoba. Nah, ada Bu tampil. Ada, sudah. Iya. Ya, Bu. Ya, siap-siap ya Ibu Bapak akan saya bawa terbang dari masing-masing rumahnya. Sengaja saya materinya ini jalan-jalan ke Kampung Gadung. Saya tinggal di nama kampungnya secara administrasi namanya Kampung Tali Baju. Tali Baju ya, bukan Tali Kolor. Kampung Tali Baju ini letaknya di Kecamatan Jatiluhur. Tepatnya kita ada di bawah Bendungan Jatiluhur. Ya. Kita ada di bawah Bendungan Jatiluhur, kemudian
masih masuk pada wilayah Kabupaten Purwakarta. Mungkin Ibu Bapak ada yang pernah ke daerah wisata Jatiluhur. Nah, tapi masih banyak yang belum mengenal daerah aliran sungai diantaranya kampung kami ini. Ya, siap-siap ya Ibu Bapak. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu kenapa disebut dengan Kampung Gadung. Karena di sini mayoritas penduduknya selain bekerja sebagai buruh tani, sebagai pekerja karyawan swasta, juga yang bertahan hidupnya itu dari membuat gadung sudah dari sejak sebelum saya lahir itu sudah banyak. Bahkan tetangga yang di depan rumah saya itu penghasil keripik gadung juga. Apa tampilan saya berubah, Pak? Tidak ada masalah Berubah, ya? Bu, berubah. Iya. Saya perkenalkan dulu seperti apa tanaman gadung. Tanaman gadung ini termasuk tanaman merambat, ya kalau secara klasifikasi atau penggolongan pada ilmu taksonominya, dia termasuk Liliopsida ya istilahnya, tapi saya tidak akan membahas itu. Tanaman gadung nama ilmiahnya Diosphorea hispida, ini yang memberikan namanya dens namanya. Kemudian merupakan tanaman umbi-umbian. Di Indonesia nama lain atau sinonim namanya, nama daerahnya ada yang menyebutnya sekapa, pitule, bati, atau kasium. Ini menurut Anonymous ya. Ini sumbernya saya ambil, saya cantumkan di sini sumber dari artikelnya. Tanaman ini banyak sekali tumbuh di wilayah Indonesia karena dia cocok untuk tumbuh di daerah tropis atau daerah panas seperti di Indonesia. Tumbuhnya liar, jadi nggak perlu masyarakat di sini berkebun, ya berkebun gadung tidak ada di sini, tidak ada yang berkebun gadung. Jadi mereka kalau mau membuat keripik gadung ya tinggal ke hutan ya. Ini tanamannya merambat ya Ibu Bapak. Kemudian di batangnya ini banyak durinya. Kalau digambar mungkin nggak terlalu jelas. Sebenarnya aslinya sulur atau batangnya ini diameternya hampir sama dengan ibu jari tangan kita ya, gede Bu. Ya, gede Ibu Bapak. Ini umbinya. Nah, ini yang seperti ini tampak menyeramkan ya. Bagaimana kandungan kimianya? Ini saya ambil masih dari artikel dengan sumber yang sama. Sudah ada yang menghitungnya. Yang saya cantumkan di sini adalah tabel komposisi kimia umbi gadungnya menurut Sumunar tahun 2014 di sini, bahwa total HCN atau asam sianidanya ini mencapai 347,65 ya. Tinggi sekali Ibu Bapak, dan kita tahu sianida ini racun yang cukup bisa mematikan pada kadar dosis tertentu karena dia bisa menyerang sistem saraf bahkan sistem kerja jantung kita. Ya. Nah, di sini saya sempat mencari jadi studi literatur juga ya. Kenapa masyarakat di sini menggunakan lebu istilah bahasa Sundanya atau abu. Abu di sini bukan abu gosok ya, melainkan abu dari sisa pembakaran kayu. Nah, menurut Damarjati dan kawan-kawan tahun 93, di sini racun gadung, pengelompokan kadar sianida, tadi kan racun gadungnya lumayan tinggi ya, di atas 300. Pengelompokan kadar sianida di bawah 50 ppm ini dikatakan bisa berkategori tidak beracun. Nah, kalau misalkan 50 sampai 80 agak beracun, sementara tadi kita tahu bahwa gadung di atas 100 ya, jadi sangat beracun. Nah, untuk mengurangi senyawa kompleks diantaranya sianida tadi, maka perlu dilakukan detoksifikasi atau penghilangan racun. Saya menemukan sebuah abstrak dari jurnal Teknologi Kimia dan Industri. Di sini saya dapatkan secara online jurnalnya dan sudah saya tandai bahwa hasil
penghilangan racun asam sianida menggunakan karbon aktif, kemudian dengan abu kayu dan abu sekam, ternyata yang signifikan atau berbeda nyata berpengaruh sangat baik dalam mengurangi sianida itu adalah dari abu sekam dengan abu kayu. Ya. Jadi ya belum ada di desa atau di kampung kami di sini atau orang-orang yang mengkonsumsi gadung yang kita hasilkan dari kampung gadung di sini diberitakan meninggal misalkan gara-gara sianida, belum ada ya, alhamdulillah. Nah, jadi umbi gadung kalau sekiranya diolah dengan benar maka dia tidak beracun ya. Tidak usah khawatir ya Ibu Bapak kalau suatu saat main ke sini dan beli gadung atau bertemu gadung dimanapun tidak usah takut karena itu sudah diolah. Nah, bagaimana pengolahan gadung di kampung kami, di kampung gadung? Ini adalah tetangga saya. Ini tetangga saya. Ini adalah mahasiswa yang sedang KKN dari Unsika, mahasiswa Unsika. Jadi begitu mereka mendapatkan gadung yang tadi penampakannya, ya yang banyak sekali apa itu, seperti serat-serat di bagian luarnya, seperti duri, padahal bukan. Dikupas dulu, kemudian dicuci sebelum diserut. Ini alat penyerutnya. Ya, ini sampai tipis-tipis banget supaya bahasa Sundanya ngepros. Ya. Apa ya bahasa Indonesianya? Crispy ya. Ngepros itu apa? Ini tahap satunya ya, dikupas, dicuci, kemudian diserut. Nah, setelah dikupas, dicuci, diserut, gadung yang sudah diserut tipis dilumuri lebu atau abu, ya. Kemudian disimpan dulu selama 1 malam. Kalau bisa, ini saya langsung wawancara dengan pembuatnya, dan ini foto juga foto hasil sendiri. Jadi istilah Sundanya digencet atau ditindih ya, ditindih dengan sesuatu yang berat. Nah, bapak yang produsen gadung ini dia dengan ditindihnya menggunakan batu supaya racun sianidanya keluar beserta terserap langsung oleh abu yang dibalurkan ini ya, yang dilumurkan ini. Nah, ini sedang dijemur. Jadi setelah dilumuri abu kemudian disimpan 1 malam, keesokan paginya kalau cuaca tidak hujan, ini dijemur. Seperti ini, dijajarkan. Ini tanggul, ini kebetulan tanggul. Kadang kalau ibu bapak kebetulan main ke Jatiluhur lewat belakang, itu pasti lihat dan mencium bau aroma yang tidak enak. Itu selama penjemuran dari gadung ini bau sekali, mengeluarkan bau yang sangat tidak enak. Nah, kemudian berikutnya, setelah tadi dilumuri dan dijemur, kurang lebih 1 hari saja cukup. Mohon maaf. Gadung yang masih ada abunya tadi dimasukkan ke alat ya, namanya carangka bahasa Sundanya. Kemudian direndam dalam air mengalir. Tadi sebelumnya kan ada penampakan sungai. Jadi masyarakat di sini merendamnya di Sungai Citarum, itu das ya, daerah aliran Sungai Citarum. Mengalir airnya, kemudian direndam. Setelah direndam selama kurang lebih 24 jam, angkat dan cuci untuk menghilangkan abunya. Ini dibawa ke rumah tentunya. Nah, ini penampakan gadung yang sudah tadi dibersihkan abunya. Ini di sampingnya kurang jelas ya. Di sampingnya sebenarnya ada baskom atau wadah yang berisi air garam dan bawang putih. Ini sudah diberi ramuan untuk rasa atau nanti untuk penambah rasa pada gadungnya ya, ditambah bawang putih sama garam saja, direndam selama kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah direndam diangkat, disusun rapi, baru dikukus. Ini disusun, saya punya foto sedang menyusunnya Bu, cuman ada sesuatu yang tidak enak untuk ditampilkan, jadi tidak saya tampilkan. Jadi disusun, istilah bahasa Sundanya dientep. Ya, jadi lek-lek. Apa ya? Pekerjaan yang membutuhkan ketelatenan yang tinggi karena ini banyak sekali. Ini
dikukus ya, dikukus sampai dengan matang, Kemudian setelah matang dijemur ya, dijemur hingga kering. Ini pakai bambu, anjaman bambu, kemudian satu lembar ini disusun sedemikian rupa ya. Ini sudah, kalau misalkan cuacanya panas, ini bisa 1-2 hari, kata produsennya ya, kata yang saya wawancarai, bisa kering sampai seperti ini ya, sampai dengan keripik gadung yang siap digoreng, dikemas. Kalau cuacanya kurang panas, bisa sampai dengan 3 hari katanya. Seperti itu. Ini sudah kering. Kalau sudah kering begini, dikemas ya. Dikemas, kemudian kadang juga dikumpulkan pakai karung, baru dikilo ke tengkulak biasanya untuk dijual ke daerah lain. Nah, ini terakhir penampakan penampakan gadung yang sudah digoreng. Ini rasanya empuk-empuk, nyes gimana gitu. Barangkali yang sudah nyoba ya, berbeda dengan keripik-keripik lainnya. Khas dari kerupuk atau keripik gadung ini, digigit di mulut itu ada nyesnya gitu, ada empuk-empuknya gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini tadi yang tanggul yang tempat Bapak Said namanya ya, Bapak Said menyimpan atau menjemur gadungnya, penampakannya kalau diteruskan itu panjang sekali. Ini tanggul pembatas antara das dengan kampung kita sebelah sini, untuk menghalangi air melimpas atau membanjiri kita, karena kalau curah hujan tinggi ini sering sekali kita kebanjiran. Ini sisi lainnya ya, sisi lain dari tanggul sebelah sini. Seperti itu kampung kami ya. Jadi selain ada memproduksi gadung, kita juga sebenarnya ini bisa dijadikan destinasi wisata meskipun belum terorganisir dengan itu saja mungkin Pak Lukman yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Jalan-jalannya selesai. Ya. Demikianlah pemaparan dari Ibu Jaja tentang tadi dijelaskan tentang proses pembuatannya dan seperti dari kampung Tali Baju ini, Desa Cikaundang, Jatiluhur Purwakarta, dalam memproses gadung. Kepada para peserta yang ingin bertanya tentang permasalahan tentang kampung gadung ini, saya persilahkan untuk bertanya, bisa melalui chat atau mengacungkan tangannya untuk berbicara langsung. Silakan kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya kepada Ibu Jajah tentang gadung. Bu, apakah selain dibikin keripik gadung, apa ada yang lain, Bu? Bu Jajah? Oh iya, langsung dijawab saja Pak ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu instruktur kita, Ibu Siti Nuryani. Iya Bu, apakah gadung bisa dijadikan makanan lain? Selain dibuat keripik, kita menyebutnya gatot ya. Gatot atau istilahnya apa ya? Jadi tidak semua bagian dari umbi gadung itu bisa bagus penampakannya dijadikan keripik. Kalau biasanya dijadikan keripik itu yang ukurannya lebar-lebar ya. Dari hasil serutannya itu lebar-lebar, tipis-tipis. Nah, kemudian yang sisanya bagaimana? Karena pasti ada bagian yang kecil-kecilnya. Yang kecil-kecilnya itu biasanya dikukus, kemudian diberikan kelapa, kadang ada yang memberikannya gula pasir, kadang juga ada yang memberikannya garam ya, dan kita menyebutnya urap gadung. Itu mungkin kalau sampai dengan dibuat tepung, kemudian dibuat apa istilahnya makanan lain ya, belum ada yang berani memprosesnya lebih. Ya mungkin itu Pak jawabannya. Sejauh ini masih di daerah kami hanya sampai dengan keripik sama Pak Lukman.
Ya, Tes. Pak Lukman, Kang Lukman. Iya, betul. Terdengar ya saya? Ada Pak. Enggak, ke moderator. Pak Hendra. Oh, Pak Uhen nih, Pak Uhen. Pak Uhen. Ibu mendengar saya ya? Iya Pak, mangga Pak. Oke, baik. Saya berbagi saja. Iya. Saya lama mengenal gadung, dan kalau dirunut sejarah antara padi dengan jagung Ya, itu duluan demikian jagung, jawaban dari duluan Ibu gadung. Jaja atas pertanyaan dari Gimana? Ibu Siti Nuryani bahwa masih Apa ini ada Pak Hendra ya? oke. Betul, Pak Uhen. Mungkin butuh penelitian. Tabrakan ya, Kang Lukman? Ya, kebetulan Pak Hendranya mungkin agak lup-lup ya, Pak Hendra. Izin. Ya, Sudah ada. Nah, sudah ada langsung. silakan. Pak Uhen langsung dengan Pak Hendra ya. Monggo. Ke presenter. Presenternya kan Bu Jaja. Betul ya? Iya. Oke, begini Bu Jaja, saya sharing ya. Saya Iya, Pak, gimana? Secara sejarah, konon gadung Pak lebih Uhen. awal, gadung lebih awal daripada padi. Oh iya. Karena sejarah padi itu awalnya dari Mataram ke Pajajaran, yang sehingga ada salah satu sejarah mengapa ada Tarawangsa di Rancakalong. Oke, itu jauh lah. Gadung saya menemukan banyak setelah komunitas saya, dan banyak juga di Pulau Nusa Kambangan, gede-gede itu di Nusa Kambangan. Nah, orang sana di daerah Klakses, Motean dan seterusnya, pinggir, kemudian Bajingklak, tapi ada juga yang dari wilayah sekitar Pangandaran mengambil ke sana di musim kemarau, karena di musim kemarau itu tunasnya justru terlihat, di musim hujan malah rontok daun-daunnya. Itu ada ukuran sekitar bola basket itu kecil ya, dan itu sepertinya ada satu pola tumbuh dengan gantian antara yang di komunitas biasa orang-orang di Pajajaran kan dulu makannya jongkong bukan padi. Nah, kemudian jongkong, kemudian hanjeli itu. Nah, gadung itu pilihan kedua. Nah, di sana diolah juga menggunakan, tadi kan Ibu ceritakan sianidanya ya. Nah, diolah juga dengan ini proses direndam karena mungkin dekat ke wilayah coastal, jadi air laut juga mereduksi kandungan dari sianidanya. Tapi kalau tadi wilayah yang das Citarum, yaitu opsi ya. Saya pikir kalau racunnya ke sianidanya ke Citarum, malahan kok saya agak-agak khawatir itu malah mencemari lingkungan perairan, walaupun kecil persentasinya. Tapi kalau di laut saya kira pengaruhnya relatif kecil. Untuk olahan yang tadi mungkin sehubungan ke bentuk kuliner yang lain, kalau yang saya simak dari Ibu dominan ke keripik. Ada bentuk lain yang dibuat ya menjadi granular sehingga seukuran biji jagung itu diolah seperti itu. Iya. Nah, pengolahan lain yang sepertinya untuk yang di Kampung Gadung, saya tidak tahu ukuran paling besarnya di sana dari sisi kemungkinan kesuburan tanahnya atau di budidayanya. Kalau di Nusa Kambangan itu tidak dibudidaya, dia tumbuh liar saja. Itu kan berduri. Demikian ya, Kang Lukman, terima kasih, Kang Hendra. Iya. Pak Hendra sinyalnya sepertinya kurang. Biar saya langsung ya. Terima kasih Pak Uhen untuk tambahannya. Dari sejarahnya seperti itu saya baru tahu Pak. Memang betul di wilayah saya juga tidak ada yang bertanam atau bercocok tanam gadung secara langsung. Jadi masyarakat di sini ketika akan membuat keripik gadung, mereka pergi ke hutan-hutan karena di sini masih banyak hutan. Bahkan di belakang rumah saya juga masih hutan dan banyak tanaman gadung di sini. Terima kasih sekali lagi untuk tambahannya Pak. Iya, yang granular tadi mungkin bisa disebutnya ongol-ongol ya Pak, atau apa sih istilahnya gatot ya? Ya, terima kasih. Ya. Bukan, kalau mungkin gatot karena gangguan sinyal di saya agak gatot itu dari ubi kayu yang kurang baik. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari setahun atau 2 tahun. Ibu Yoyo. Sianida itu kan berbahaya. Untuk menetralkan asam sianida
pertama direndamnya untuk mencapai kadar aman, dan selanjutnya direndam di sungai. Apakah tidak terkontaminasi sungainya bila dialirkan cyanidanya itu akan tercemar atau tidak, Bu? Iya, terima kasih. Itu pertanyaan dari Ibu Yoyo ya. Terima kasih Ibu Yoyo untuk pertanyaannya. Tadi seperti yang ditambahkan oleh Pak Uhen, itu sebenarnya opsi saja. Opsi memang lebih baik di air yang mengalir, bukan air yang menggenang. Ini daerah aliran sungainya besar. Sungai Citarum ini besar sekali, Bu. Mungkin tadi gambarnya kurang lama saya memperlihatkannya ya. Sebelum direndam sebenarnya yang menghilangkan cyanidanya itu adalah abunya ya. Jadi dilumuri abunya itu. Dilumuri abu dari abu kayu. Kalau di sini dipakainya abu kayu, kadang abu sekam. Nah, saya hubungkan dengan penelitian atau jurnal artikel ilmiah tadi. Kalau yang dilakukan oleh masyarakat di sini untuk menetralkan asam cyanidanya dengan melumuri abunya itu hanya 1 hari 1 malam atau semalaman 24 jam. Kemudian besoknya baru direndam langsung di air sungai tadi. Nah, selanjutnya direndam di sungai, apa tidak terkontaminasi, Bu? Sungai kita sekarang kan, iya. Saya kira karena di sini sungainya besar mungkin ya, Bu ya. Selama ini memang belum ada sampai dengan ada peringatan tidak boleh gitu. Yang tidak boleh itu baru membuang sampah tidak boleh ke sungai. Di sini ada program Citarum Harum ya yang bekerja sama dengan Satgas dari Kodam 15. Dari Kodam 15 ya. Di sini masyarakatnya sudah terbiasa tidak membuang sampah ke sungai. Sungainya tadi seperti yang saya perlihatkan bersih dan sangat luas, itu sudah lebar karena sudah dibuatkan tanggul. Masyarakat di sini dari dulu sudah memberi perlakuan merendam gadungnya di Sungai Citarum dan tidak ada efek apa-apa. Mungkin ya, belum ada penelitian, mungkin Bu, saya juga kurang tahu harus ada penelitian terlebih dahulu, misalkan pada biota dalam sungainya mungkin akan lebih tercemar oleh pakan dari waduk Jatiluhur atau dari buangan-buangan pabrik yang ke sungai dibanding dari racun cyanida yang ada pada gadung sebenarnya sudah dihilangkan oleh abu yang sebelumnya ya, sebelum direndam ke sungai. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak Hendra, atau yang dari peserta atau partisipan yang ada di sini boleh menambahkan. Itu saja Pak Hendra dari saya. Kepada punya informasi tentang gadung seperti yang oleh Pak Uhen ya, sangat lebih lengkap lagi dari Pak Uhen sampai ke sejarahnya diceritakan. Iya, hebat ya. Pak Uhen ini dari sejarah atau gimana bisa saya kurang ini ya, studi literaturnya kurang banyak. Enggak, Bu. Saya guru gambar. Saya guru gambar teknik. Cuma tahu aja, berbagi aja. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Sami-sami. Silakan kepada peserta lain yang ingin bertanya lebih lanjut tentang baik tentang pembuatan gadungnya ataupun tentang kampung gadung itu sendiri. Izin Pak Hendra, ternyata ada yang acukan tangan ya dari Pak Wahyu dan Ibu Yoyo. Enggak Pak Hendra, diakomodir. Dibuka Pak. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu silakan. Siap Kang. Ini sebenarnya kepencet Kang, tapi ya ada juga sih. Sama saya kepencet itu resen.
ada kepenasaran Bu, kan kebetulan sekolah kami juga dilewati oleh Citarum ya Bu ya. Kalau lihat kondisi airnya sampai ada program Citarum Harum Bu. Iya. Kalau yang lewat pesan kami gitu, itu cukup lumayan kotor. Iya. Tidak salah masuk ke dalam urutan terkotor di dunia gitu ya. Iya. Nah itu mungkin nyambung dengan proses apakah kekotoran Sungai Citarum itu berpengaruh juga nggak Bu ke proses kan kita pengolahan makanan ini ya Bu ya, begitu Bu. Terima kasih Bu, tapi itu hanya Bu, tergelitik dengan melihat kondisi Citarum yang kebetulan ada di belakang sekolah kami itu kan hampir istilahnya mohon maaf ya, setiap sampah itu kalau banjir itu segala aya lah gitu istilah nama Bu. Nggak tahu kan kondisinya kalau di daerah Ibu. Terima kasih Bu, punten. Iya, Ya, saya nanti nambah ya, Kang Lukman, saya nanti nambah ya. Ya, siap Pak. Nanti silakan Bu. Iya, terima kasih untuk Pak Wahyu. Mungkin itu lintasan pikiran yang sama dengan pertanyaan saya. Jadi perlu diteliti lebih lanjut ya Pak ya. Cuman bedanya gini, kalau Citarum yang di Bandung itu kan hulu istilahnya ya. Hilir atau hulu? Awalnya itu apa istilah untuk sungai? Hulu ya. Iya. Kalau di sini di Jatiluhur ini kan sudah melewati berbagai proses. Kalau dalam biologi mungkin istilahnya biogeokimia ya. Karena tanah sendiri punya kemampuan untuk mendegradable, mereduksi, mengembalikan apa istilahnya, mengembalikan daya dukungnya gitu ya, daya dukungnya. Ya mungkin karena belum ada penelitian atau mungkin saya yang kurang tadi studi literaturnya bagaimana tingkat pencemaran antara air sungai di Citarum daerah Bandung dengan yang sudah melewati sungainya melewati berbagai tanah di daerah berikutnya ya, di antaranya Purwakarta dan Jatiluhur dengan bendungannya. Apakah sudah terjadi proses biogeokimia dengan sendirinya, dengan proses alam, apakah sudah tereduksi kalau di sana ada logam berat dan sebagainya atau bahan berbahaya beracun, perlu dilakukan penelitian. Nah, selama ini kalau saya logikanya mungkin begini, selama ini di kampung kami kita memproduksi gadungnya ini bukan untuk dikonsumsi sendiri, jadi sudah kemana-mana, bahkan sudah ada yang pernah mengekspornya, benar-benar mengekspor, bukan diekspor ke Bandung ya Pak, bukan ke Lebih Panjang gitu, bukan ke Cicadas. Jadi di sini belum ditemukan atau jangan sampai pernah ditemukan gara-gara memakan gadung sampai dengan keracunan. Tapi pernah saya justru menemukan, ini kasusnya terjadinya waktu saya kuliah. Teman dekat saya keracunan gadung yang dia makan dari temannya yang berasal dari daerah Indramayu apa Kuningan gitu Pak. Nah saya lihat gadung yang teman saya makan itu ada bintik-bintik hitamnya di keripiknya. Sementara yang kami proses di sini atau dihasilkan oleh masyarakat di sini, gadungnya bersih, putih gitu, tidak ada bintik-bintik hitam. Dan di sini sudah dengan kearifan lokalnya, masyarakat meskipun tidak tahu secara ilmiahnya bahwa itu racunnya namanya sianida, mereka nggak tahu, tapi mereka tahu cara mengolahnya. Kemudian kalau sekiranya tadi ya, ketika proses penjemuran tahap akhir, pengeringan tahap akhir, itu ada gerimis saja, ada hujan sedikit saja, mereka lebih baik tidak memproses lanjut gadungnya daripada gadung itu malah menjadi istilahnya malah menjadi penyakit atau malah kembali ya jadi merugikan gitu ya. Jadi lebih baik gagal saja itu gadung. Makanya di sini sempat kemarin itu saya bisa dikatakan stres ya,
karena di sini masyarakatnya memproduksi atau membuat keripik gadung itu setiap bulan-bulan panas atau kemarau panjang, karena diperkirakan tidak akan ada turun hujan seperti itu. Kalau hujan sedikit saja, kena gerimis saja, mereka nggak berani memprotes. Kemarau. Iya. Nah, kemudian kemarin alhamdulillah ada yang masih memprosesnya, maka saya buru-buru memfoto mereka gitu ya. Memfotonya karena di internet sangat sedikit ini gambar-gambar yang asli dari TKP. Tadi gambar-gambar yang tadi saya tampilkan, kecuali mungkin yang pas awal yang gambar umbinya itu memang dari Wikipedia, karena pada saat itu untuk melihat bentuknya seperti apa kalau sebelum dikupas. Kalau sudah dikupas ya ada gitu ya, secara langsung. Mungkin itu Pak. Jadi kalau secara pastinya apakah akan berpengaruh, yang namanya Sungai Citarum kan sudah sangat terkontaminasi, sudah sangat tercemar. Kita perlu penelitian, kita perlu jawabannya itu harus dari referensi yang kuat mungkin. Tapi kalau dari fakta selama ini, dari yang ada terjadi selama ini, alhamdulillah sampai sekarang gadung yang kami produksi di sini mulus gitu ya, putih, tidak ada bintik hitam, dan disukai gitu di daerah lain, bukan untuk di daerah kampung ini saja. Oh ya, menambahkan Bu, untuk saya asli orang Kuningan, memang untuk di Kuningan itu gadung kadang ada yang berwarna hitam gitu Bu. Iya. Paling dampak ke para yang memakannya itu lebih ke pusing saja Bu. Iya. Tidak betul. sampai yang berbahaya lah. Iya, betul. Iya, itu teman saya juga sampai pusing waktu ikut kuliah. Saya beri dia air manis, teh manis waktu itu, terus pas keluar, begitu keluar itunya, muntahannya bau gadung. Saya bilang, kamu makan gadung ya? Iya, katanya. Gadung dari siapa? Dari dilihat yang gadungnya ada bintik-bintik hitamnya. Mungkin itu jadi indikasi juga ya, kalau gadung yang prosesnya kurang baik, ya mungkin memang akan, dan tidak sampai mematikan ya Pak. Kalau sudah diolah itu, racun cyanidanya tetap akan berkurang sampai dengan tadi mungkin agak beracun gitu, dan racunnya itu sampai dengan hanya pusing gitu ya, pusing kemudian muntah gitu, ada yang sampai muntah. Itu mungkin Pak Wahyu. Bu, kalau pengalaman pernah mabuk gadung, pernah Bu dulu dapat oleh-oleh dari Kuningan. Memang benar, makanya terlalu banyak itu pusing Bu. Kata teman, itu sudah reaksi. Iya, Bapak belum nyoba dari kampung gadung, dari sini Pak, dari desa saya. Iya, kalau dari teman saya juga iya, dari teman Kuningan kalau waktu itu. Iya, dari Kuningan perlu dicurigai ya. Kriuk-kriuk, cuman pas udah makan itu terlalu banyak, kepusingan luar biasa. Ya Bu, itu aja Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Lukman, tolong untuk Ibu Yoyo dihidupkan mikrofonnya. Siap Pak Hendra. Lanjut. Enggak, Bu Yoyo sudah dibuka Pak Hendra. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Menarik ya materinya tentang gadung. Itu kan gadung itu saya juga sama mungkin kasusnya ya, pernah makan keripik gadung dari Kuningan itu ngantuk dan memang pusing ya. Kemudian yang ingin saya ini sampaikan barangkali Bu, kan sianida itu kalau pakai abu ya, itu kan sulit ya zaman era sekarang ini, apalagi di kota-kota besar gitu ya. Kalau di kampung juga abu sudah jarang Bu, karena masyarakat jarang yang menggunakan tungku ya sekarang. Iya, hawu saat orang-orang Maya. Nah, iya, apakah tidak lebih baik kalau memang asam sianida ini kita gunakan larutan garam? Tadi kan Pak siapa yang di awal tuh katanya air laut bisa menetralisir asam sianida. Berarti kan kalau pakai garam juga bisa menetralisir asam sianida. Hanya mungkin yang perlu diteliti lebih lanjut nih sama orang-orang teknologi pangan. Karena apa? Perendamannya ini berapa lama? Kalau hanya 24 jam saya rasa itu kurang ya. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu betul ya, memang sungai kita kan sudah tercemar. Kalau di sungai
sungai yang walaupun mengalir airnya ya mungkin apakah untuk orang-orang yang ya home industry ini tidak sebaiknya disarankan untuk merendam gadungnya ini dalam wadah-wadah tertentu sehingga lebih aman gitu. Itu saja barangkali Bu, terima kasih, mudah-mudahan gadungnya nanti bisa dikirim ke Cirebon ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Bu Jaja untuk Saya ingatnya pertanyaan dari Bu Yoyo. Iya, saya ingatnya yang belakangnya aja, Pak. Ujungnya aja pertanyaannya bisa dikirim ke Cirebon. Bu bukan gratis. Iya. Jadi intinya tadi menurut Ibu tidak cukup mungkin ya gitu racun cyanidanya, atau ada alternatif lain dengan direndam garam saja. Tadi saya sempat tampilkan hasil itu jurnal itu hasil penelitian ya, abstraknya saja. Jadi kalau misalkan di share utuhnya mungkin juga tidak mungkin juga. Jadi abstraknya itu sudah melingkupi semua atau sudah ada hasil di situ. Iya, terutama asam cyanida itu gatal kan Bu? Oh iya. Gatal kalau diiris pada saat mengiris gadung itu gatal-gatal. Iya, iya. Saya pernah ada siswa makan gadung itu sampai keracunan, sesak semua Bu dan gatal. Ya, itu jadi nggak pakai abu itu yang ya. berbahaya itu kan di situ. Iya, racunnya. Iya. Jadi ternyata kalau dinormalkan dengan garam itu bisa mengurangi efek racun cyanida, bisa menetralkan sedikit menetralkan. Iya. Itu Iya, saja. Bu. Terima Tadi, kasih. Iya. Tadi setelah pakai abu, kemudian direndam, kemudian dicuci lagi, baru ada perendaman dengan garam, ya. Jadi di sini tadi ada perendaman dengan garam, Terus ya. sekaligus bumbu gitu ya. Jadi ada Bu. Jadi sudah aman lah, insya Allah. Jangan yang dari Kuningan, aduh maaf kalau ada yang dari Kuningan. Dari kampung saya aja. Kuningan, Bu. Kuningan abdi mabok Pak. Kuningan mah bahaya Bu, dia bima dianggo kunci, dianggo gagang kanto, Kuningan dia bima. Mohon kantos mabok, izin kalieur ngagung wae. Iya. Ya, saya tambahkan aja Bu Yayah ya. Ya, mangga Pak. Jadi saran untuk yang mungkin produksi, di satu sisi ada potensi mungkin ekspor ke Jepang yang asal dibuat tepung dan olahannya standar. Kemudian yang kedua itu yang lebu yang tadi juga Ibu terakhir itu menyampaikan di zaman kiwari pas daya lebu Ibu mari pas dina kompor, terus dina blugas, dina melon. Iya. Itu. Nah, itu digantinya bisa pakai arang, Bu. Karena dia sifatnya absorpsi. Di sisi lain, yang lebu itu kan warnanya relatif hitam ya. Jadi ada hubungan dengan daya serap radiasi matahari karena emisi di benda hitam untuk tertinggi itu karena mendekati 1. Jadi itu hal lain. Nah, kemudian yang hubungan tadi kehujanan gagal ya, kita tahu air hujan mengandung hidrogen oksida, sehingga kalau ketemu dengan cyanida yang HCN dan KCN, dan mungkin di dalamnya ada kalium cyanida, itu ada ikatan kimia antara kalium dengan hidrogennya, nah dengan tambah air hujannya hidrogen tambah 2 di sana jadi asamnya naik. Iya. Nah, kemudian efek hitamnya kan ada sulfatnya sehingga asam sulfatnya itu yang beracun. Iya. Ya, tampaknya memang hitam. Jadi ketika air ketemu di sana yang karbohidratnya kan ada yodiumnya ya. Jadi ketemu yodium ketemu dengan asam itu cenderung memberikan efek warna yang lebih gelap. Jadi diolahnya juga nggak bagus malah tampilannya. Hal kedua, ya tadi kodam 3 Bu, bukan kodam 15. Iya. Kemudian yang penggunaan di kemarau ya, karena kita secara tradisionalnya menggunakan energi radiasi dari matahari karena harus segera efektif. Kemudian polahan yang lain yang untuk membuang yang cyanida ya, sebenarnya cyanida itu volatil ya, jadi mudah menguap. Tapi dalam air bentuk cair juga dia mudah bereaksi membentuk ikatan dengan di air. Jadi kalau N-nya nambah nanti di airnya malah jadi subur sehingga kadar nitrogennya menaik. Kaliumnya subur nanti KCN dan KCl-nya bertambah gitu.
lain apa bedanya dengan orang di Sumedang, di Rancakalong, kemudian di daerah mana itu Cikijing mengolah aren, itu kan dibuat cangkaleng juga bijinya itu gatal itu. Kenapa itu tidak diprotes juga? Nah, jadi cangkaleng juga sama itu getahnya gatal sekali itu. Nah, jadi sarannya silakan kembangkan untuk memproduksi tepung ya, karena jangan kan di Purwakarta kan sudah beberapa komoditas masuk ke Jepang, di atas singkong, kemudian Lampung juga. Kemarin saya ceritakan ke Gunavika bahwa Jepang membutuhkan singkong yang sudah dibekukan dengan ukuran 3 kali 3 cm itu per bulan kira-kira butuh 40 kontainer ya, karena mahasiswa di sana suka itu. Itu Bu tambahannya, terima kasih. Terima kasih Pak Uhen. Bu, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ajid Sumardi. Oh iya. Pertanyaannya, ntar dulu Bu. Oke. Dalam proses perendaman, apakah dikukus dahulu atau tidak? Dan sebelum digoreng, adakah prosesnya? Oh iya iya. Terima kasih untuk Pak Ajid. Mungkin Pak Ajid tadi tidak sempat melihat tayangan ini ya, apa namanya prosesnya tadi ya Pak? Iya Pak, betul. Jadi ada perendaman, kemudian apakah dikukus dahulu atau tidak? Betul Pak, dikukus. Jadi justru setelah direndam ya, direndamnya itu 2 kali, direndam menghilangkan abu, kemudian dicuci, direndam dengan air garam dan bumbu gitu ya. Di sini menggunakan garam sama bawang putih. Lalu ditiriskan, disusun dan dikukus. Setelah matang, dijemur. Dijemurnya ini sampai dengan kalau mataharinya cukup panas, itu hanya 1 sampai 2 hari udah kering. Kering sekali, dipastikan kering sekali supaya empuk gitu. Meskipun dia kering, meskipun dia keripik, dia tetap terasa empuk. Beda dengan istilah bahasa Sundanya ada yang ngebeletrak ya. Kalau ada yang ngebeletrak itu artinya masih ada kandungan airnya ketika digoreng. Jadi benar-benar dipastikan harus tanpa kandungan air gitu. Sebelum digoreng prosesnya gimana? Ya prosesnya hanya dijemur saja Pak. Itu saja. Apa? Ya Bu, maksudnya selama digoreng itu tinggal minyak dipanaskan langsung dimasukkan si gadung itu atau ada? Iya, seperti ada kerupuk saja kesananya. Iya, sebelum ya minyaknya harus panas baru bisa menggoreng dengan baik gitu. Jadi istilahnya bekal ya. Jadi mengembang gitu. Mengembang keripiknya yang tadinya mengkerut gitu. Jadi bisa melebar Pak kalau panas minyaknya. Iya, itu aja, tidak ada proses sebelumnya, tidak diapa-apakan lagi, hanya digoreng. Suaranya tidak terdengar. Suara siapa ya, Pak? Suara saya? Kemungkinan efek sinyal, Bu. Biasanya di saya terdengar walaupun agak kecil, tapi masih terdengar. Suara saya ya? Suara iya. Saya. Oh, ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Neng Oliso. Saya belum pernah merasakan gadung, lihat pun lupa-lupa ingat. Dulu waktu kecil sampai sekarang belum tahu lagi gimana bentuknya, apalagi rasanya. Bisa diceritakan tentang bentuk dan rasa gadung, Bu? Apa saya share konten lagi saja ya? Share konten aja dulu, Bu. Iya, bentar ya. Untuk gadung yang udah digoreng lah. Boleh. Kalau boleh tahu Neng Lisa ini dari mana? Nah, saya kira kalau dari hasil baca ya tadi sudah bareng-bareng kita baca, gadung ini tersebar luas di Indonesia, jadi tidak hanya di daerah saya. Mungkin pernah lihat, cuman nggak tahu itu namanya gadung. Ya, ini penampakan kalau sudah digoreng seperti ini. Kalau untuk pengen tahu rasanya lebih jelas, nanti setelah corona usai main saja ke sini ya. Ya, benar. Nanti saya suguhi gadung dan saya kasih oleh-oleh gadung. Alhamdulillah. Ya, itu ya.
Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak. Ya, terima kasih Bu. Iya. Kita menunggu tinggal beberapa menit lagi sebelum waktu habis. Mungkin ada yang masih mau bertanya. Saya persilahkan. 3 menit lagi. Izin dulu Pak Hendra. Untuk Ya, absennya barangkali ada peserta atau Bapak Ibu Pak Hendra atau Bu Jajah yang belum, soalnya linknya diatur sampai jam 2 pengisian absensi ya Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Hendra, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup, Bu, untuk sesi ini. Silakan Ibu berikan kesimpulan dari kali ini. Sebagai penutup. Ya, sebagai penutup, maaf ya barusan sambil ngisi absen. Kami ucapkan terima kasih pada Ibu Bapak, tidak lupa pada Ibu PJ Wilayah, Ibu Luki Lestari, beserta Ibu Siti Nuryani. Terima kasih untuk kehadirannya dan Ibu Bapak yang lainnya peserta PCT Batch 6 ini. Untuk jalan-jalan kita kali ini, sebenarnya ingin saya tampilkan adalah sisi eksotis dari kampung saya yang ada di pesisian, karena seberang sungai tadi itu sudah Kabupaten Karawang. Nah, di daerah yang suburban ini ada potensi yang besar, namun dari dulu ini sudah masuk UMKM, tapi belum ada tangan-tangan yang bisa membantu para produsen gadung ini untuk lebih mengembangkan usahanya. Adapun kesimpulan dari tentang keripik gadungnya, jangan khawatir Ibu Bapak, gadung yang kami produksi, gadung yang diproduksi oleh Kampung Gadung di desa kami ini selama ini aman, insya Allah dikonsumsi tanpa khawatir, tanpa was-was. Tadi cukup bisa dilihat salah satu indikasinya sebelum digoreng, kalau gadungnya penampakannya sudah tidak indah ya, seperti ada bintik-bintik hitam, itu sebaiknya tidak dilanjutkan untuk dikonsumsi. Itu saja mungkin Pak Hendra yang bisa saya bagikan hari ini, yang bisa saya share hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Hendra, Pak Luki, dan Ibu Bapak yang lainnya. Halo Pak Hendra. Memaparkan materi tentang jalan-jalan ke Kampung Gadung ini. Dan menurut saya memang Kampung Gadung ini seharusnya bisa dipantau dan ya pemerintah dan diberikan investasi yang cukup sehingga bisa lebih berkembang dalam produksi gadung ini. Karena dalam produksi gadung ini kan dapat meningkatkan perekonomian desa melalui jual belinya dan wisata daerah itu sendiri. Seperti tujuan pemerintah yang mencanangkan One Village, One Product, satu desa, satu produk. Dan menurut saya Desa Cikau Bandung ini sudah memenuhi syarat sebenarnya. Dan untuk proses pengolahannya emang untuk pembuatan gadung ini cukup lama ya, hampir 3-5 hari untuk prosesnya sehingga harga mahal. Mungkin demikian cara sesi kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan dan sinyal yang kurang bersahabat. Dan saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Bapak host, Bapak Lukman, untuk menutup acara ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Hendra yang telah memandu acaranya, sehingga Ibu Jajah yang memaparkan jalan-jalan ke Kampung Gadung dengan aman dan lancar. Ya. Kita finish di rumah masing-masing lagi ya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang telah ikut serta di sesi kali ini ya di room kami. Sebelum ditutup acara ini, kami akan bertugas lanjut ya, sesi keempat setengah jam lagi ya, jam 14.30 akan ada materi yang bertopik PAUD inklusif. Insya Allah akan dipaparkan presenternya oleh Ibu Heni Puspitasari, moderatornya Ibu Jajah sendiri ya, yang sekarang jadi presenter nanti menjadi moderator ya Bu ya. Hostnya Insya Allah saya kembali gitu ya. Oke Bapak Ibu, jangan kemana-mana, stay tune di room ini ya. Kita akan lanjut setengah jam berikutnya ya. Untuk sesi kali ini saya akhiri dulu ya, tapi tidak akan ditutup roomnya. Oke ya. Alhamdulillah acara yang jalan-jalan ke Kampung Gadung telah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jalan-jalan malah Pak Hendra tuh. Yang jalan-jalan malah Pak Hendra ya Bu Jajah. Nggak boleh Pak, lockdown Pak, pakai masker tuh Pak. Waduh bahaya tuh Pak Hendra. Tetap safety of Pak Hendra. Pak Uhen ini bikin penasaran, Pak Uhen ini hebat nih ilmunya. Alhamdulillah ya. Mendengar Pak Uhen tadi tanggapannya mantap gitu. Iya, aduh Masya Allah. Pak Uhen katanya guru gambar katanya Mas. Sepertinya itu hanya Orang teknologi ya kayaknya Pak Uhen ya Pak ya. Hanya menyembunyikan identitas saja mungkin Pak Uhen ya. Iya. Secara kimia, fisika, wah mantap Pak Uhen. Mantap Pak Uhen ini. Keilmuan loh. Bapak Ibu jangan kemana-mana ya, mangga untuk melanjutkan sesi berikutnya yang jam 14.30. Silahkan diisi kembali minumannya dan cemilannya dipersiapkan lagi ya, dipenuhi lagi ya. Persiapkan kembali, oke. Setengah jam kembali kami akan berganti tugas yang bertopik PAUD inklusif. Monggo yang mau berkenalan atau bersapa-sapa ria, monggo dipersilakan.